hari ini tuh umat Islam itu dicabut, dijauhkan. Anak-anak umat Islam happy-nya dengan TikTok. Kita dibuat takut dengan agama kita sendiri. Oh, nikah kok tamunya dipisah, ikhwan ahwan. Emangnya di masjid. Jadi Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, tidak ada sebab, catat, ambil pulpen dan kertasnya, catat, tidak ada sebab kemuliaan, ketinggian, kebangkitan kita kecuali hanya dengan Islam. Tidak ada sebab lain. Kenapa? Karena secara fakta, secara realita, ketika kita mengambil Islam, ketika kita menerapkan Islam, 13 abad kita memimpin peradaban dunia. Catat baik-baik. Kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel? Karena diterapkan Islam. Kenapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bisa menguasai Yerusalem? Karena memang betul-betul diinstal Islam. Kenapa angka 0 diciptakan oleh umat Islam? Karena terinspirasi oleh Islam. Kenapa kita bisa menguasai 2/3 dunia dan mengatur dunia dengan Islam? Karena waktu itu betul-betul Islam itu diamalkan. Bukan sekedar nama, bukan sekedar tagline, bukan sekedar simbol, tapi betul-betul kita itu mengamalkan. Kenapa dulu Romawi, Kang Fahmi, itu bertekuk lutut dengan Madinah? Karena Madinah diterapkan Quran, diterapkan Islam. Kenapa dulu Persia hancur, wilayahnya yang seluas itu diambil oleh Islam? Iran masuk Islam, Irak masuk Islam, Lebanon, Syria, Syam, dan yang lainnya, wilayah Persia sebagian itu masuk Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu itu kita betul-betul hanya dan hanya mengambil Islam, tidak yang lain. Maka nggak usah heran kalau kemudian sekarang kebalikannya, Kang. Kenapa kebalikannya? Kalau dulu install Islam, Kang Fahmi, kalau sekarang itu uninstall Islam. Nah, jadi kalau ada install, ada uninstall. Bagaimana cara menguninstall satu? Dibuat keraguan terhadap Al-Quran. Anak-anak umat Islam nggak suka baca Quran. Anak-anak umat Islam nggak happy dengan Quran. Anak-anak umat Islam happy-nya dengan TikTok, happy-nya dengan Instagram, happy-nya dengan Facebook, happy-nya dengan media-media sosial, happy-nya dengan menjadi YouTuber. Jadi kalau disuruh pilih mana? Jadi dai atau jadi YouTuber? Mendingan jadi YouTuber gitu. Kenapa? Jadi YouTuber itu duitnya banyak. Kaliin aja sekian dolar kali sekian like, sekian subscribe, sekian viewers. Bayangin. Bahkan mereka rela melakukan apapun. Bohong, maksiat, dusta, sensasi, pura-pura pacaran, pura-pura nikah, apapun mereka lakukan demi untuk yang namanya apa? Viral. Jadi hari ini tuh umat Islam itu dicabut, dijauhkan. Buktinya apa? Buktinya umat Islam benci sama ajaran Islam. Ini nggak boleh loh riba, apa katanya? Wah, itu mah ajaran zaman barbar kali, zaman modern gini nggak pakai kartu kredit, mana mungkin bro. Nah, tuh kan. Misalnya Kang Fahmi pernah dengar kan, hari gini nggak pakai KPR, bagaimana punya rumah? Betul. Bayangkan lagi apa? Hari gini nggak pacaran, ya aneh aja lah. Di mana-mana orang pacaran biasa kali, gitu kan? Lu nggak pacaran, lu dari zaman batu, gitu-gitu. Jadi orang yang berpegang kepada Islam itu dibuat ragu, dibuat takut berislam. Cadar, istri teroris katanya gitu. Jenggot, radikal, celana cingkrang, kadrun, kadal gurun, gitu ya. Pokoknya dibuat stempel, dibuat stigma, dibuat ajaran yang membuat umat Islam itu malu dengan Islamnya. Membuat umat Islam itu nggak bangga sama Islamnya. Membuat umat Islam itu ragu dengan Islamnya. Ngapain kamu sholat, Mas Fahmi? Nunggang, nungging, nggak kaya-kaya. Tuh, yang matanya sipit nggak sholat, kaya Mas Fahmi. Nah, tuh kan.
Sehingga apa? Iya ya, ngapain gua sholat nggak kaya-kaya? Ngapain puasa? Lapar-lapar doang. Ngapain puasa? Kurang kerjaan lu. Hari gini zaman sosial media, zaman milenial, zaman udah kayak gini lu puasa. Mau ngapain puasa? Gitu kan? Akhirnya apa? Kita dibuat ragu dengan agama kita. Kita dibuat risih dengan agama kita sendiri. Kita dibuat takut dengan agama kita sendiri. Apa lu khilafah-khilafah? Kadrun lu. Khilafah-khilafah. Apa itu khilafah? Nah, itu kan? Nah, jadi kita itu dibuat apa? Dibuat malu sama agama kita sendiri. Dibuat nggak bangga. Dibuat nggak enjoy sama agama kita sendiri. Bahkan apa? Ujung-ujungnya apa? Bukan sekedar malu. Nanti ujung-ujungnya kita benci dengan agama kita sendiri. Itu target mereka. Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan ya dengan ayat yang mungkin antum sering dengar ayat ini ya, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho mereka. Tidak akan pernah ridho mereka sampai kamu ikut agama mereka. Sampai kamu jadi seperti mereka. Jadi mereka tuh nggak akan ridho kalau kita kayak gini, Kang. Nggak akan pernah ridho. Ya, ahwat ya dipisah dengan ikhwan, nikahnya nikah syar'i, nggak ada prewedding, aneh gitu loh. Dibilang apa? Lu hari gini gitu nggak pakai prewedding, lu gimana sih? Biasa kali prewedding cuma peluk-peluk itu doang, mulai ke apa lebay banget sih gitu loh. Kan cuma gitu doang, gitu-gitulah ya. Jadi akhirnya ikut prewedding, ya kan? Kemudian apa? Nikah kok tamunya dipisah, ikhwan ahwat, emangnya di masjid. Jadi hal-hal yang seperti itu akhirnya jadi celaan. Akhirnya apa? Anak-anak kaum muslimin tidak mau mengambil Islam. Kenapa? Dibuat Islam itu nggak keren. Dibuat Islam itu memalukan. Dibuat Islam itu kampungan. Dibuat Islam itu norak. Dibuat Islam itu nggak trendy. Dibuat Islam itu pokoknya macam-macam. Kita itu sekarang, apa kata Nabi SAW? Kita tuh berada pada satu zaman di mana Islam itu jadi asing. Sebagaimana pernah datang pertama kali asing. Ya, pernah pertama kali asing. Dulu kita anggap Islam asing, sekarang kita jadi asing lagi. Aneh. Berhijab syar'i aneh, jilbab panjang-panjang aneh. Orang hafal Quran aneh. Apa katanya? Good looking. Ciri-ciri anak radikal itu anaknya good looking, hafal Quran, ya masih muda. Saya aneh, kok bisa ada seorang menteri malah aneh sama anak muda yang ganteng hafal Quran. Lah, gimana sih gitu ya? Aneh gitu. Bagi saya justru itu aneh. Kenapa? Lah, anak muda hafal Quran kan keren. Daripada zaman dulu, antum tahu ya, zaman dulu imam masjid udah sepuh. Ya. Imamnya sepuh, apalagi muazzinnya sepuh. Makmumnya juga Ustaz. Makmumnya juga udah sepuh-sepuh. Lah sekarang anak-anak muda ngaji dibilang awas radikalisme. Aneh. Awas artis-artis terpapar radikalisme. Aneh. Orang artis ngaji kok dibilang radikalisme. Gimana sih? Bukankah mereka menjadi baik itu sebuah kebaikan? Arie Untung tadi nggak pernah sholat, sekarang rajin sholat. Aneh itu. Apa yang salah? Fenita Ari yang tadinya nggak berhijab, sekarang menjadi berhijab. Aneh gitu. Terus apa yang salah? Kan hak dia. Ya, teman-teman yang tadinya main sinetron pacaran, terus nggak mau lagi main sinetron pacaran, lah itu kan hak dia, terserah dia dong. Ya kan? Apa salah mereka sehingga mereka dicap artis-artis terpapar radikalisme? Apa hubungannya coba? Maka teman-teman yang dirahmati Allah, jadi kita ini kesimpulannya apa? Hari ini betul-betul Islam itu disudutkan, dipojokkan, dijadikan objek tersalah, terdakwa, tersangka.